Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farelia Sariskullah. NIM saya 2201397146. Di sini saya akan mengkritis dan rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja yang diresmikan oleh Presiden kita pada tanggal 2 November kemarin. Di sini saya akan ringkas kesimpulan pendahuluan pembahasan per bidang-bidang. Bidang pertama, penyederhanaan perizinan. Terjadinya sentralisasi perizinan yang berkomplikasi pada otonomi daerah. Dan yang kedua, permasalahan izin. Bidang kedua, persyaratan investasi. Yang pertama, perluasan bidang usaha tertutup dan penghapusan persyaratan investasi yang krusial. Bidang ketiga, ketenaga kerjaan. Banyaknya ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut, penghapusan batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu, aturan alih daya yang ganjil, perubahan ketentuan upah minimum dan istilah ambigu dalam pemberian cuti, perubahan konsep pemutusan hubungan kerja, pasal sweetener sulit implementasi. Dan yang bidang keempat, memudahkan pemberdayaan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dan koperasi. Bidang kelima, dukungan riset dan inovasi. Yang pertama, landasan hukum yang tidak memadai, ketidakjelasan tujuan riset, ketidakjelasan pihak yang terlibat, ketidakjelasan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan riset dan inovasi, ketidakjelasan peran institusi yang relevan seperti perguruan tinggi, Dewan Riset Nasional, dan institusi lain yang relevan dengan kegiatan riset dan inovasi. Bidang ketujuh, administrasi pemerintah. Yang pertama, penataan kewenangan presiden terkait pengaturan diskresi, pengubahan konsep fiktif positif terkait formil administrasi dan pemerintahan yang menghilangkan kontrol, dan yang kelima, substansi dalam kaitan otonomi daerah. Bidang ke-8, penerapan sanksi, prinsip penormaan yang dilandaskan pada Rubrika Ex Lex, ketidakkonsistenan ancaman sanksi pidana, ketidaksinkronan penulisan nominal. Dan yang keempat, penghapusan sanksi pidana untuk perbuatan pidana lingkungan hidup. Yang kelima, sanksi administrasi terkait persyaratan bangunan gedung. Yang keenam, penggunaan stelsel pemidanaan yang tidak konsisten. Yang ketujuh, perihal pertanggungjawab korporasi, perihal penegakan hukum. Dan di bidang ke-9, pengadaan tanah alih fungsi lahan pertanian, pertanahan, dan isu terkait lainnya. Yang pertama, terpenuhi persyaratan material oleh RUU. Yang kedua, permasalahan terkait pengaturan pertanahan. Yang ketiga, RUU Cipta menghapuskan pasal-pasal kunci Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian, Undang-Undang SPP. Pengulangan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, Undang-Undang Minerba. Pengubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Ketenagalistrikan, pengubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Yang ke-9, pelonggaran pengaturan terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Persoalan terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang sumber daya air. Dan bidang ke-10, investasi pemerintahan dan percepatan proyek strategis nasional. Bidang ke-11, kawasan ekonomi, pelemahan sanksi, penghapusan AMDAL.